Selamat siang semuanya. Kita berada di Taman Flora dan kita bersama kelompok Bahari. Bahagia setiap hari. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Irawan dengan NIM 166241084, Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizan Abdi, biasa dipanggil Faiz, dari Prodi Kedokteran dengan NIM 1142438. Perkenalkan, nama saya Ruli Khalis Raffi dari S1 Ekonomi Islam dengan NIM 144241160. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidan Imaduddin dengan NIM 142241120 asal Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nadia Fifi Zaskia Siva dari Fakultas Kedokteran Gigi, Prodi Kedokteran Gigi dengan NIM 121241276. Perkenalkan, nama saya Sekar Alwi Saksono dari FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 176241124. Halo, perkenalkan, saya Ira dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquacultur dengan NIM 146241032. Berdasarkan data SKI 2023, 18,4% anak usia 10-14 tahun di Indonesia adalah perokok aktif. Sementara itu, kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak dengan persentase 56,5%. Sampai Bapak itu merokok sudah 12 tahun dulu. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak itu bisa merokok? Saya ada kepuasan Kenikmatan. kalau kita dapat kayak Sepok. Oh, iya. Terima kasih Pak ya. sendiri. Oke, kalau dari Bapak sendiri nih, ada nggak misalnya nih Bapak berada di satu lingkungan yang memang di situ dilarang merokok. Bapak itu orang yang berada di pihak menghormati atau ya wes lah Pak gitu. Kalau saya memang di lingkungan tidak boleh merokok, saya tidak rokok, saya ganti. Oke. Saya ganti ke permen yang kira-kira bisa menyamakan. Oh, berarti dengan permen itu adalah sebuah solusi Bapak. Tapi Gimana caranya tidak ngerasa? Berarti keluar dari situ langsung rokok. Oke. Saya opname di rumah sakit 4 hari, kalau malam nyolong keluar, habis operasi keluar nyolong malam. Apa lagi? Kira-kira ada yang boleh bertanya gitu? Saya seputar lah. Makasih Pak. Saya perkenalkan nama Mbaknya. Nama saya Gita Ya, dari Surabaya. Surabaya. Oke, ada beberapa pertanyaan Mbak terkait penelitian rokok yang mempengaruhi kelestarian lingkungan. Ada satu pertanyaan dari saya. Mungkin menurut Mbak, apa komentar Mbak dari sekitar lingkungan Mbak sendiri itu apa? Misalnya Mbak sendiri itu ada berada di lingkungan yang satu lingkungan itu, dan itu sekitarnya oleh orang-orang yang merokok. Apakah dari Mbak sendiri itu merasa terganggu, dan itu bagaimana pendapat? Kalau misalkan saya tahu di sekitar saya itu lagi merokok, itu pasti saya pergi, karena itu sangat mengganggu. Karena sebelum saya ada di lingkungan itu, pasti saya lihat dulu di situ ada yang merokok atau tidak. Karena pribadi saya sendiri, saya nggak suka sama orang yang merokok. Jadi saya pasti milih tempat yang nggak ada orang yang merokok gitu. Jadi, karena itu sangat mengganggu. Dan itu bakal ngaruh juga di kelestarian lingkungan gitu. Iya, ngaruh banget. Makanya kenapa kok adanya Taman Flora ini, dan ini ada aturan dilarang merokok. Menurut Mbak sendiri itu setuju atau enggak? Setuju, karena dari Mbak sendiri itu juga merasakan bahwasanya adanya orang-orang yang merokok di lingkungan Mbak itu bakal ngaruh dari Mbak sendiri, merasa terganggu dan lain-lain. Merasa terganggu dan polusinya juga, dan itu juga bikin penyakit. Oke. Dan bagaimana caranya Mbak sendiri masih tahu nih ke orang-orang yang memang sekitar Mbak ini ada yang merokok, dan Mbak sendiri merasa terganggu gitu?
kalau selama itu nggak mengganggu aku nggak akan ngasih tahu. Kecuali itu udah terlalu mengganggu aku bakal ngasih tahu Pak Kiai. Aku bilang, Pak mohon maaf, rokoknya bisa dijalin nggak gitu. Terus aku bakal bilang sopan kalau misalkan di sini dilarang merokok. Terus Oke. soalnya biar nggak menyinggung. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak. Merokok adalah kebiasaan yang telah lama dikenal memiliki dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia, di mana sebagian besar diantaranya sangat berbahaya bagi tubuh. Tidak hanya berdampak pada perokok itu sendiri, merokok juga membahayakan orang-orang di sekitarnya melalui paparan asap rokok pasif. Asap rokok pasif ini mengandung banyak bahan kimia berbahaya yang dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit terutama pada anak-anak dan wanita hamil. Selain dampaknya terhadap kesehatan manusia, merokok juga memiliki efek terhadap lingkungan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, bebas dari pencemaran termasuk asap rokok. Akan tetapi, masih banyak orang yang beranggapan bahwa merokok di tempat umum merupakan sebuah kebebasan dan termasuk hak mereka sehingga mereka tidak memperdulikan orang yang ada di sekitar mereka. Maka dari itu, peraturan larangan merokok yang sudah ada di beberapa daerah harus dibuat lebih tegas lagi. Masyarakat pun seharusnya sadar bahwa asap rokok yang mereka keluarkan dapat berdampak negatif bagi orang di sekitar mereka dan juga lingkungan.